Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya ingin meneruskan pelajaran akhlak yang saya ambil dari kitab Taisirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq sampai pada bab hukukul walidain, kewajiban anak terhadap kedua orang tua. Dalam menyampaikan pelajaran ini saya akan maknani dulu dengan makna Jawa, lalu saya terjemahkan dan saya ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul walidaini iku nerangake pira-pira hake wong tuwa loro. Al walidani utai wong tuwa loro, huma ya walidan iku asababu dadi sebab fi wujudil insani ing dalem wujude menungsa. Laula ana huma lamunna ora kangelane wong tuwa loro, mastaroha moko ora bisa enak sapa insan, walau la saka uhuma lamun ora rekosone wong tuwa loro iku maujud, matana ama moko ora iso enak-enakan sapa insan. Hak kedua orang tua yang harus dipenuhi anak. Kedua orang tua adalah sebab lahirnya seorang anak manusia. Jikalau tidak karena jerih payah keduanya, maka seorang anak manusia tidak akan merasa nyaman dan senang. Dan jikalau tidak karena kerja keras dan banting tulang kedua orang tuanya, maka anak manusia tidak akan merasakan kenikmatan. Amma ummuhu anapun utai ibune insan, fahamalathu moko mengandung sapa ummuhu ing insan kurhan kelawan rekoso, wada'athu lan lairake sapa ummuhu ing insan kurhan kelawan rekoso. Wa amma abuhu anapun utai bapakne insan iku faqat badala moko teman-teman mencurahkan sapa abuhu usahu ing kemampuane abuhu bima ing dalem apa-apa yaudu kang balik apa ma ilaihi maring insan bin naf'i kelawan entuk manfaat min tarbiyati jismihi saking ngopeni jisime atau jasate fisike insan waruhihi lan jiwane insan. Adapun seorang ibu, maka dia telah mengandung manusia dengan jerih payah dan kemudian melahirkan anak manusia dengan susah payah pula. Wa amma abuhu, adapun ayahnya, maka dia telah mengerahkan segenap kemampuannya dalam berusaha agar mendapat manfaat atau penghasilan dari usahanya itu guna membesarkannya, mendidik jasmani dan rohaninya. Wajibu moko wajib alaihi ing atase insan apa ayat kura yen toh eling sapa insan nikmatahuma in nikmate walidain liyaskurahuma supaya terima kasih utawa syukur sapa insan huma ing walidan alaiha ing atase nikmat. Wa ayyam tasilan lan yen toh anut sapa insan amrohuma ing perintahe wong tuwa loro illa idza kana kejaba nalika ana apa perintah atau al amr iku bimaksiatin lawan duraka, maka wajiblah bagi seorang anak manusia untuk mengingat jasa, pengorbanan dan kenikmatan-kenikmatan lain yang telah diberikan kedua orang tuanya, agar dia bisa bersyukur dan berterima kasih kepada keduanya atas jasa dan pengorbanan serta
kenikmatan-kenikmatan itu. Wa ayyam tasila amrahuma, dan hendaknya seorang anak menuruti perintah kedua orang tuanya asal tidak menyuruh maksiat atau durhaka kepada Allah. Wa ayyajlisa lan yen toh lungguh sapa insan ma'ahuma sarta wong tuwa lorone khasyian hale anteng wadon hale wong kang torfahu ing peningale insan anzallatihima saking keluputane walidain wa alla yu'dhiyahuma lan yen to ora nglarakake sapa insan ing walidain walau biqauli uffin senajan kelawan ucapan uff atau hus atau ketika duduk bersama kedua orang tuanya hendaknya seorang anak manusia menundukkan pandangannya dan menutup mata atas kesalahan keduanya, atas kekhilafan keduanya. Seorang anak tidak boleh menyakiti kedua orang tuanya, baik fisik maupun perasaannya, walaupun hanya dengan kata-kata atau hush. Wa alla yutila lan yen ora to ndawak-ndawakake sapa insan jidalahuma ing bantah wong tuwa loro. Wa alla yamsya lan yen to ora mlaku sapa insan amamahuma ing ngarepe wong tuwa loro illa fi khidmatihima kejaba ngladeni wong tuwa loro. Wa ayat walan yen to ndongaake sapa insan lahuma maring wong tuwa loro birrahmati kelawan entuk kawelasan wal maghfirati lan ampunan sangka nggone Gusti Allah. Seorang anak tidak boleh memperpanjang perdebatan dengan kedua orang tuanya. Seorang anak tidak boleh berjalan di depan kedua orang tuanya kecuali di dalam melayani keduanya. Seorang anak harus mendoakan kedua orang tuanya agar mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyamurahuma lan yen toh perintah sapa anak ing wong tuwa loro bil ma'rufi kelawan nglakoni kebagusan. Wa yanha lan nyegah sapa insan huma ing wong tuwa loro anil mungkari saking perkara kang mungkar. Liyakuna supaya ana sapa insan iku sababan dadi sebab fi najati ma ing dalem slamete wong loro minan nari saking neraka kama kana kaya ana sapa wong tuwa loro iku sababan dadi sebab fi wujudihi ing dalem wujude insan. Dan seorang anak boleh menyuruh kedua orang tuanya untuk melakukan kebaikan dan mencegah keduanya dari melakukan kemungkaran agar hal itu menjadi sebab keselamatan keduanya dari neraka sebagaimana keduanya menjadi sebab terwujudnya seorang anak manusia. Qala ngendika sapa Allah taala maha luhur Allah wa qadha lan wis perintah sapa rabbuka pangeran sira alla ta'budu yen toh ora nyembah sapa sira kabeh illa iyahu angin ing Allah. Wa bil walidaini lan berlakulah dengan kedua orang tua ihsanan kelawan bagus. Imaya plugonna ana kalane tumeka temenan indaka ana ing sanding sira al-kibara ing tuwa sifat tuwa sapa ahaduma salah suwijine walidain au kilahuma utawa karo-karone walidain fala taqul moko aja ngucap sapa sira lahuma maring walidain uffin ing kata-kata uffin atau hus wala tanharan aja bentak-bentak sapa sira huma ing walidain wakul lan ngucap sira lahuma maring wong tuwa loro kaulan ing perkataan kariman kang mulya
Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 23, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan hus, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sekedar mengucapkan kata atau hus atau kata-kata kasar lainnya kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama. Saya ulangi, sekedar mengucapkan kata atau kata-kata kasar lainnya kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar. Wahfid lan ngrendahno sapa sira lahuma maring walidain wong tuwa loro, janahadzulli ing inane lambung kang kaya swiwi minar rahmati saking welas. Wakul lan ngucapa sira, Rabbi duh pangeran ingsun, irham mugi paring rahmat panjenengan huma ing walidain kama rabbayani kados oleh ngrumat walidain ni ing ingsun saghiran hale isih cilik. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 24, waqfidh lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Hadza utawi iki waliyahussa lan supaya mengistimewakan sapa wong, sapa anak al umma ing ibu biziyadatil birri kelawan menambahi kelawan nambahi kebagusan atau keapian, liqaulin nabiyyi krana pangandikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati utai bagusi ibu alal waladi ing atase anak iku dzifani ana rong tikelan ganjarane. Seorang anak manusia hendaklah memperlakukan ibunya secara khusus, secara spesial, dengan lebih meningkatkan berbuat baik kepadanya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidati alal waladi dhi'fani. Berbuat baik kepada ibu yang dilakukan anak adalah 2 kali lipat pahalanya. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, setiap anak wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan perintah baik yang ada di dalam Al-Quran maupun perintah yang ada di dalam Al-Hadis. Dalam berinteraksi dengan orang tua, anak harus memperhatikan rambu-rambu etika atau yang biasa disebut adab. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam Majmu'atur Rasail li Imam Ghazali halaman 444, sekurang-kurangnya ada 7 adab anak kepada orang tua. 7 adab itu sebagai berikut. Adabul walad ma'a walidayhi yasma'u kalamahu, mendengarkan kata-kata orang tua. Wa yaqumu liqiyamihima, berdiri ketika mereka berdiri. Wa yamtathilu li amrihima, mematuhi sesuai perintah mereka. Wa yulabbi da'watahuma, memenuhi panggilan mereka. Dari kutipan di atas dapat diuraikan ketujuh adab anak kepada orang tua sebagai berikut. Pertama, yasma'u kalamahuma, mendengarkan kata-kata orang tua. Setiap kali orang tua berbicara, anak harus mendengarkan dengan baik, terutama ketika orang tua berbicara serius dan memberikan nasihat.
jika anak bermaksud memotong pembicaraan, sebaiknya memohon izin terlebih dulu, mungkin dengan mengangkat tangan atau mengatakan permisi atau bagaimana. Anak tidak boleh begitu saja memotong pembicaraan orang tuanya. Dia harus meminta izin dulu kalau mau memotong perkataannya. Maka sangatlah tidak sopan ketika anak meminta orang tua berhenti berbicara hanya karena tidak menyukai nasihatnya. Yang kedua, adab anak adalah berdiri ketika mereka berdiri. Bila orang tua berdiri, anak sebaiknya juga berdiri. Hal ini tidak hanya merupakan sopan santun, tapi juga menunjukkan kesiapan anak dalam memberikan bantuan sewaktu-waktu diperlukan, diminta atau tidak. Demikian pula jika orang tua duduk, sebaiknya anak juga duduk, kecuali sudah tidak tersedia kursi lagi yang bisa diduduki. Yang ketiga, wayam tasilu li amrihima. Adab anak yang ketiga adalah mematuhi perintah-perintah mereka. Apapun perintah orang tua, anak harus patuh, kecuali perintahnya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Atau perintah itu melebihi batas kemampuannya untuk dilaksanakan. Jadi perintahnya terlalu berat sehingga tidak mampu, maka boleh untuk tidak menjalankan. Jika terjadi seperti ini, seorang anak harus mencoba semampu-mampunya. Jika terpaksa harus menolak, maka cara menolaknya tetap harus dengan menjunjung tinggi kesopanan, dengan memohon maaf dan memberikan alternatif lain yang sesuai dengan kemampuannya. Adab anak yang keempat menurut Imam Ghazali, wa yulabbi da'watahuma, memenuhi panggilan mereka. Anak harus segera menjawab panggilan orang tua begitu orang tua memanggilnya. Ketika anak sedang melaksanakan sholat, tapi sholat sunat, ia boleh membatalkan sholatnya untuk segera memenuhi panggilan orang tuanya. Jika orang tua memanggil anak untuk pulang dan menemuinya, anak harus segera mengusahakannya begitu ada kesempatan tanpa menunda-nunda lagi. Ya, ini masalahnya ketika tempat antara anak dengan orang tua itu terlalu jauh dan tidak ada biaya untuk segera pergi ke tempat orang tuanya, maka harus menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tuanya sampai nanti ada kesempatan untuk memenuhi panggilannya. Adab anak yang kelima adalah merendah kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan pemaksaan. Seorang anak sealim dan sepintar apapun dan setinggi apapun jabatannya, tetap harus takzim kepada orang tua. Ia harus menyayangi orang tua meskipun dahulu mungkin mereka kurang bisa memenuhi keinginan-keinginannya, atau katakanlah mungkin dulunya orang tua kurang pinter dengannya. Tapi wajib seorang anak menyayangi orang tuanya. Seorang anak harus mengerti keadaan orang tua, baik yang menyangkut kekuatan fisik, kesehatan, keuangan, dan lain sebagainya, sehingga tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuannya. Dengan cara seperti ini, anak tidak menyusahkan orang tua. Adab yang keenam, tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka dan tidak sungkan melaksanakan perintah-perintahnya. Seorang anak harus selalu mengerti bahwa dahulu orang tua mengasuh dan membesarkannya tanpa kenal lelah dan selalu menyayanginya. Untuk itu, seorang anak harus selalu berusaha menyenangkan hati orang tuanya dengan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya. Yang ketujuh, tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka. Seorang anak harus selalu berprasangka baik kepada orang tua. Jika memang ada sesuatu yang perlu ditanyakan
anak tentu boleh menanyakannya dengan kalimat pertanyaan yang baik dan tidak menunjukkan rasa curiga atau rasa ketidaksukaannya. Selain itu, anak tidak boleh membangkang perintah-perintahnya, sebab mematuhi orang tua hukumnya adalah wajib. Ketujuh adab di atas adalah minimal dan harus diketahui dan dilaksanakan oleh setiap anak manusia. Semakin dewasa usia seorang anak, semakin besar tuntutan kepadanya untuk memperhatikan dan mengamalkan ketujuh adab itu. Intinya, seorang anak tidak bebas bersikap apa saja kepada orang tua. Demikianlah Imam Al-Ghazali memberikan petunjuk tentang 7 adab anak kepada orang tua untuk diamalkan dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.